Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu wabarakatuh. Feli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana hari ini bahagia? Bahagia sekali. Bahagia, Bu. Bahagia Ada sekali, yang besar, alhamdulillah. ada yang kecil. Terima Bu. kasih. Bahagia ketemu Ibu Iya. lagi. Oh, alhamdulillah. Ikhwan senang ketemu pelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Akhirnya kali ini Bu Feli Ya. di kelas kalian. Suka. Kita lanjut belajar lagi untuk materi yang lain. Itu Bu Feli mau ngecek dulu kehadiran kalian. Di sini kan siswanya ada 9. Sudah hadir semua ya? Sudah. Ya, Bu. Ya, pas ini ya jumlahnya 9 ya, sip, mantap. Oke, kalau begitu silakan disiapkan perangkat belajarnya, gawai laptopnya dikonekkan ke jaringan wifi yang ada di sekolah. Oke. Wah, ini di sebelah lagi praktek musikalisasi puisi sepertinya kok ramai ya. Oke, nah sebelum Bu Feli lanjutkan, Bu Feli ingin tanya-tanya ke kalian. Sebelumnya kita sudah di pertemuan untuk menganalisis teks prosedur. Jadi tentunya masih ingat terkait struktur dan pembahasaannya. Nah, kali ini kita lebih ke arah keterampilan ya, terutama mengembangkan keterampilan kalian dalam berbicara. Selama ini ketika kalian tampil untuk berbicara di depan umum atau di depan kelas, berani atau grogi? Grogi. Grogi, Bergetar. gemeter, ngeblank gitu ya. Kira-kira karena apa? Kurang persiapan. Malu, kurang persiapan, malu, betul ya. Takut salah. Netizen memang gitu kan ya, judging-nya itu luar biasa. Jadi biar nggak disalahin terus dan kita persiapannya lebih matang, kita siapkan dulu konsep sampaikan di depan umum. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita merancang terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan dari ide kita, terutama kali ini teks prosedur. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sudah siap. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Novi silahkan dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa supaya kita bisa belajar hari ini dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Amin. Terima kasih Novi atas kesediaannya. Oke, Bu Feli mulai share kali ini. Sudah tampil, Bu. Oke, Bu Feli mainkan slideshow-nya sekarang. Nah, hari ini kita akan berlatih sembari belajar terkait teks prosedur lagi dari materi yang sebelumnya. Kalau kemarin udah nganalisis sama mendeteksi ya, terutama di teks prosedur terkait struktur dan kebahasaan, kali ini kalian akan belajar untuk mengembangkan. Nah, tujuannya apa kalian belajar hari ini? Bu Feli di sini akan membentuk kelompok, kita belajar namanya itu cooperative learning. Metode yang kalian gunakan saat nanti belajar berkelompok adalah menggunakan group investigation. Jadi Bu Feli perkenankan kalian akan melakukan investigasi menggunakan alat belajar yang kalian punya untuk merambah referensi dari sumber lain, dari proses diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta nanti di bagian yang terakhir kalian akan berlatih berbicara di depan umum melalui konsep yang sudah disiapkan dari presentasi kalian. Dan hari ini kita fokus untuk mengembangkan teks prosedur dari topik yang nanti sudah disediakan, karena konsepnya harus sudah ready ya, dari hasil analisis kalian sebelumnya. Yang harapannya nantinya kalian itu bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, lebih kritis lagi, mampu untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi, collab antar teman, dan juga menambah wawasan atau berintegrasi. Lakukan dengan jujur, mandiri, serta kerjasama dengan kelompok untuk bertanggung jawab ya. Oke, Bu Feli lanjutkan untuk kompetensi dasarnya. Yang atas ini sudah kita lakukan minggu kemarin. Nah, yang bawah ini kegiatan kita dalam waktu 2 JP atau 90 menit ke depan, kita akan membuat kerangka teks, menyusun teks tersebut atau dikembangkan, dan terakhir kalian akan mempresentasikannya. Oke, Bu Feli mau nayangkan video, sembari dicek ya, video ini cukup panjang, durasinya 6 menit, tapi nanti akan Bu Feli
percepat di bagian tertentu yang bisa kalian simak lagi nanti di LMS. Oke? Ya, Bu. Suaranya sudah muncul? Sudah muncul lagi. Baik. Selama ini kalian bingung caranya untuk mengembangkan teks prosedur itu seperti apa? Yang diingat-ingat strukturnya kemarin, teks prosedur itu ada 3, pernyataan umum yang isinya juga tujuan, yang kedua langkah-langkah, kecuali nanti yang berupa masakan itu harus ada alat dan bahan dan materinya ya. Setelah itu baru langkah-langkah dan terakhir adalah kesimpulan. Jangan lupa kaidah kebahasaannya diperhatikan. Harus sesuai dengan kaidah, terutama di teks prosedur itu banyak menggunakan konjungsi atau kata hukum, verba atau kata kerja, dan juga kata perintah karena melakukan kegiatan. Oke, boleh dilanjutkan. Iya, gimana? Berarti yang alat dan bahan itu opsional begitu ya? Nah, betul. Boleh ada, boleh tidak. Contoh kalau misalnya itu topiknya traveling, itu kan tidak selalu ada alat dan bahan, tapi disiapkan boleh, alat bahannya dicantumkan boleh, tidak dicantumkan juga boleh. Jadi sifatnya opsional. Benar sekali, Nina, pintar. Oke, sekarang Bu Feli tampilkan ya videonya. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kalian melanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah menguasai teori tentang teks prosedur. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar KD 4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Berdasarkan KD tersebut, maka ada 3 materi yang dikembangkan dalam video ini. Yang pertama adalah mengembangkan judul, yang kedua, mengembangkan bagian pernyataan umum, dan yang ketiga, mengembangkan bagian langkah-langkah. Mengembangkan judul dalam teks prosedur. Judul merupakan hal yang penting bagi sebuah tulisan, karena berfungsi memberikan gambaran umum isi tulisan kepada pembaca. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat judul teks prosedur? Tentunya, kalian harus memperhatikan jenis teks prosedur yang ingin kalian buat. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran melakukan sesuatu, gunakan kata kiat atau tips. Contoh, kiat mengusir rasa bosan, tips menghilangkan bau mulut. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara, atau tahap. Contoh, cara mengurus iKTP, langkah-langkah membuat paspor. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan kata resep. Contohnya, cara membuat hiasan dinding, cara membuat dalgona cafe, resep nasi goreng kambing spesial. Mengembangkan pernyataan umum. Bagaimana mengembangkan pernyataan umum? Tipsnya yang pertama adalah, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran, maka pada bagian pernyataan umum dapat kalian awali dengan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan dan alasan permasalahan tersebut harus diselesaikan. Tips yang kedua, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan membuat sesuatu atau melakukan pekerjaan tertentu, dapat kalian awali dengan menyampaikan definisi terlebih dahulu, kemudian keunikan atau tantangan yang dihadapi, serta manfaatnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Tips 1, teks prosedur yang berkaitan dengan saran. Ini adalah pernyataan umum untuk teks prosedur tentang ketombe. Munculnya ketombe tentu bisa mengganggu penampilan dan berpengaruh pada tingkat percaya diri. Rontokan ketombe seperti salju yang turun dan mengotori baju akan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tidak heran jika banyak orang yang berusaha melakukan beragam kepala. Tips yang kedua, teks prosedur melakukan atau membuat sesuatu. Ini adalah contoh pernyataan umum teks prosedur membuat iKTP. KTP adalah tanda pengenal wajib yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam KTP tertulis semua informasi data pribadi, seperti nama, nomor induk keluarga, hingga tanggal lahir. Setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun atau legal wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP.
Sejak tahun 2011, KTP pun telah berbentuk elektronik atau dikenal sebagai iKTP. Dengan memiliki iKTP, kita bisa membuat kartu tanda pengenal lain seperti paspor. Selain itu, kita juga bisa membuat surat izin mengemudi atau SIM yang digunakan sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri sebagai tanda seseorang telah memenuhi syarat administrasi serta sehat jasmani dan rohani dalam mengemudikan kendaraan. Mengembangkan langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah merupakan bagian inti teks prosedur. Setiap tahapan dalam langkah-langkah tidak boleh tertukar karena dapat berdampak pada tidak optimalnya hasil. Bagaimana mengembangkan langkah-langkah dalam teks prosedur? Pada saat mengembangkan langkah-langkah, kita harus benar-benar tahu setiap tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai tertukar karena bisa berdampak pada kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur bisa berakibat fatal. Ada dua pilihan untuk mengembangkan langkah-langkah. Pertama, mengembangkan langkah menggunakan pola kronologi. Pola kronologi yang pertama bisa menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau yang kedua menggunakan mula-mula, kemudian setelah itu, dan akhirnya. Pola ini dikembangkan dalam bentuk paragraf. Sedangkan pilihan yang kedua mengembangkan pola dengan menggunakan angka secara berturut atau menggunakan poin-poin. Pola ini tidak ditulis dalam bentuk paragraf, tetapi setiap langkahnya ditulis secara urut dari atas ke bawah menggunakan urutan angka atau poin. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa menekan tombol pause untuk membaca bentuk langkah-langkah ini terlebih dahulu. Jika sudah, coba kembangkan teks prosedur versi kalian sendiri. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa. Nah, itu tadi ya caranya. Jadi untuk mengembangkan pernyataan umum, kalian bisa pakai tips, bisa menggunakan cara atau dengan kata-kata tips, melakukan tips membuat sesuatu, gitu ya. Kalau untuk langkah-langkahnya bisa pakai bantuan, tipsnya adalah dengan menggunakan urutan kronologi ataupun diawali dengan kata mula-mula dan kemudian adalah akhirnya. Jangan lupa di akhir ditambahkan simpulan. Untuk kalian yang tadi terlewat menyimak videonya Bu Feli, bisa disimak lagi di LMS atau sumber kutipan yang sudah Bu Feli cantumkan di sini ya. Sekarang Bu Feli lanjutkan, kita akan berlatih. Oke, berikutnya. Iya, ini jaringannya Bu Feli agak bermasalah. Belum berpindah ya? Belum. Bu. Iya. Oke, sekarang cara mengembangkan prosedur yang tadi berupa video, Bu Feli ringkas lagi dalam rangkuman berikut. Tahapannya, kalian menyusun kerangka. Nah, tadi di video kan nggak ada. Untuk memudahkan kalian membuat teks tersebut lebih ringan lagi, kalian akan membuat kerangka terlebih dahulu, dikembangkan informasinya dengan investigasi, boleh merambah sumber referensi lain, mau ke purpose juga boleh, nanti Bu Feli berikan waktu, atau memakai referensi digital. Setelah itu, kalian koreksi dan revisi, terutama dari sistematika penyajiannya, dan tulislah secara utuh naskahnya. So, saat ini kalian akan menentukan topik, tapi pada tahapan yang pertama ini topik akan saya tentukan. Jadi dari Bu Feli dulu ya. Setelah itu kalian tentukan tujuan dan kumpulkan informasinya. Oke, ini contoh. Bu Feli contoh punya topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Kerangkanya ditulis sebanyak mungkin yang sekiranya dalam satu paragraf bisa kalian kembangkan. Kalau misalnya dalam satu paragraf isinya hanya berupa menerima apa adanya, salah satu tipsnya menjadi pribadi yang penuh percaya diri, berarti kalian menjelaskan dalam satu paragraf isinya tentang penerimaan diri. Syukur lagi ketika kalian tambahkan dengan kalimat penjelas yang lain. Jadi tidak hanya 3 atau 4 kalimat utama, 3 atau 4 kalimat saja di dalam satu paragraf, kalian kembangkan. Kalau misalnya mau kalian gabung antara poin kerangka 1 dengan poin kerangka 2, boleh, dengan catatan idenya masih sama. Ketika idenya berbeda, lebih baik dipindah ke paragraf yang mana? Berikutnya, Bu. Iya, paragraf berikutnya sampai habis ya. Jadi nanti diskusi dengan teman-temannya,
punya ide untuk mengembangkannya apa, baru nanti diurutkan secara berkelompok, dan ini adalah contoh pengembangannya. Tuh kan ketika sudah jadi, dari kerangka ini akan panjang sekali menjadi teks yang utuh. Oke. Penyajiannya nanti kalian berupa produk menggunakan aplikasi, sudah terbiasa kan digawainya menggunakan beberapa aplikasi untuk editing. Bu Feli di sini sediakan beberapa, tapi untuk pertemuan kali ini kita sepakati pakai Canva terlebih dahulu ya, karena ini fiturnya lebih mudah dan gratis didapatkannya. Nanti setelah kalian login di aplikasi Canva, kalian silakan pilih template di bagian bawah itu. Kalian mau pilih bentuknya flyer, bentuknya dokumen, bentuknya infografis, dan seterusnya, itu di kebebasan kelompok, silakan dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, cara kalau untuk membuat desain infografis sudah Bu Feli paparkan di sini. Berikutnya LKPD-nya Bu Feli sudah share ke LMS juga. Kalian bisa melihat itu. Bu Feli akan menilainya secara interaktif tadi nanti ya. Yang pertama, kalian akan berkelompok memilih topik yang ada di Google Sheet tersebut. Sudah Bu Feli sediakan, kalian tinggal isi nama. Dalam satu kelompok nanti Bu Feli tentukan berapa jumlah siswanya, maksimal 5 ya. Setelah itu, kalian akan membuat kerangka melalui diskusi dari live worksheet tersebut. Jadi di worksheet Google Sheet itu kalian akan mencantumkan kerangka yang kalian akan kembangkan nanti. Gitu. Terus dari kerangka ini silahkan lakukan diskusi untuk mencari referensi lain, dikembangkan dalam aplikasi Canva tadi. Nanti dari Canva ini kalian download hasilnya, upload di media sosial kalian, Bu Feli pilih Instagram. Jangan lupa tandai dan beri keterangan yang menarik. Untuk untuk unsur kebahasaannya nanti kalian bisa sertakan di keterangan atau captionnya ya. Serta jangan lupa sebagai arsip, unggah juga di LMS karena penilaiannya nanti terintegrasi jadi satu di sana. Terakhir di bagian akhir nanti kalian akan mempresentasikan secara berkelompok dan mendapat komentar dari teman yang lain. Bu Feli ada 3 kriteria penilaian ya, jadi tidak hanya produk atau hasil presentasi kalian, tapi juga cara sikap. Yang pertama, Bu Feli akan menilai pengetahuan kalian. Kisi-kisinya seperti ini, Bu Feli akan mengecek kesesuaian isi dengan subtopik yang kalian kembangkan, lengkap strukturnya atau tidak dengan ketentuan struktur teks prosedur, ketepatan diksi kalian, dan ada skornya. Pedoman penilaiannya terkait berapa pemberian skor kalau misalnya isinya tepat atau isinya tidak tepat sudah ada di LKPD di LMS-nya masing-masing ya. Yang kedua, penilaian keterampilan. Untuk presentasinya sekarang belajar untuk kalian mengamati teman yang sedang presentasi dan melakukan penskoran. Mulai dari sistematika presentasinya, penggunaan diksinya, ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasinya, serta kemampuan kelompok tersebut untuk mempertahankan atau menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Rubriknya, berapa skornya untuk sistematika, jika lengkap dan tidak sudah ada di LKPD dan di LMS kalian. 3, ini harusnya urutannya nomor 3 ya, Bu Feli juga akan menilai sikap kalian. Tadi Bu Feli bilang kalian akan bekerja secara mandiri, jujur, kerjasama dan tanggung jawab. Pedoman persekorannya juga sudah ada di LMS. Kalian bisa cek dan Bu Feli bisa ngecek secara interaktif secara langsung. Oke, ini topik yang akan kalian pilih ya. Jadi Bu Feli berikan beberapa bidang, di situ ada 4, teknologi, pariwisata, bisnis, dan kuliner. Ini bidangnya. Nah, topiknya bisa kalian ambil salah satunya contoh ini dari Bu Feli, penggunaan aplikasi untuk pembelajaran. Kalian boleh lebih spesifik lagi atau kembangkan menjadi judul yang lain yang lebih menarik sesuai dengan versi kelompok kalian. Untuk pariwisata ini ada beberapa pilihan, untuk bisnis juga bisa ini, kuliner juga ini salah satunya. Nanti tulis di nama kelompoknya di worksheet di LKPD dan LMS ya. Sudah siap untuk pilih kelompok? Sudah, Bu. Sudah mulai siap-siap ya. Kira-kira passionnya kalian ke arah mana, senangnya gitu. Oke. Ini sudah Bu Feli siapkan. Caranya kalian mengerjakan. Cantumkan ini saja langsung di LKPD dan LMS kalian. Jadi Bu Feli bisa langsung ngoreksi pengetahuan kalian, nilainya dari sini. Topiknya apa, judulnya apa, tujuannya. Sudah Bu Feli siapkan tabel, materi, langkah-langkah penutup atau kesimpulannya, serta kaidah kebahasaannya. Tapi nantinya dibentuk Canva, kalian sudah bisa langsung mengambil teksnya secara utuh. Begitu. Oke, ini contoh unggah produk kalian di Instagram. Ini Bu Feli nanti akan ngecek ke LMS ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi dan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ada waktu
Durasinya sekitar 30 menit untuk berkelompok dan mengerjakan pengembangan teks prosedur. Kelompoknya Ada yang berapa ditanyakan orang, dulu? Bu? Maksimal 5. Kalau ini kan 9 ya yang masuk ya, berarti 3-3 ya. Ya, Bu. Oke. Bu Feli nanti akan berkeliling di kelompok kalian. Kalau sekarang kita lakukan secara daring, berarti Bu Feli akan langsung ngeceknya secara interaktif di LMS kalau kalian udah ngisi kerangka atau belum. Oke? Ya, Kalau mulai Bu, udah siap. lemes, ayo coba kita tepuk tangan dulu. Kalau Bu, kau siap, suka Bu. hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan lebih keras. Yeay. Yuk, selamat bekerja. Bu Feli akan ngecek langsung ke LMS. Kalian boleh diskusi sesama teman dan juga dengan Bu Feli. Yuk. Ayo Mas Sita, kelompokan Mas Sita. Mas Sita, kelompoknya Mas Sita sama siapa aja? Sama saya, sama Novi, Nina. kelompokan Mbak Novi. Ini Mbak Novi sama Mas Ihwan ayo kelompokan. Kira-kira kelompoknya Ini Bu kalau mau sudah apa? Mbak Novi. Ikhwan, Iya. enaknya jangan sama apa Ikhwan? Ayo kita kelompokan yuk. Diajak. Ayo. Aku ngantuk enaknya itu kali ya. Wah, mantap. Nanti. Iya, enak. Oh, ini kalau Saya ikut kelompoknya, Vivi aja. kerangkanya dibikin langsung teks prosedurnya, Bu. Gimana, Nina? Ini kerangkanya kalau sudah langsung dibikin teks prosedurnya. Betul, kerangkanya sudah dikembangkan di LKPT yang tabel-tabel tadi. Sekarang tinggal mindah, di paste aja ke Canva. Oke. Jangan lupa di posting ya. Oke. Baik, waktunya sudah 30 menit selesai. Sudah siap ya untuk presentasi? Sudah diunggah? Siap, Bu. Mantap. Ini kelas jos, gandos, kotos-kotos katanya. Oke, Bu Feli coba cek di LMS. Sudah berapa yang mengumpulkan? Udah banyak ini ya di LMS. Nanti Bu Feli kasih nilainya langsung di sini dari skornya Bu Feli untuk yang pengetahuan. Terus, aduh, ada yang sudah mengunggah di Instagram ya ini ya, keren. Bentuknya infografis. Oke, yang kedua ini bentuknya video. Lucu-lucu ya kalau pakai Canva medianya ya. Oke, sekarang kalian akan presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya kedua saja, Bu. Oh, kedua. Ini Bu Feli. Oke, yang pertama kelompoknya siapa ini? Bu Feli tampilkan hasil pekerjaannya. saya. Oke. Ini Vivi ya tadi ya? Yes. Bu Feli unduh dulu hasil pekerjaannya Vivi dan Bu Feli tampilkan di sini untuk membantu. Oke, ini hasilnya ya kelompoknya Vivi ya? Iya, Wah, Bu. infografis bentuknya boleh silakan dipresentasikan. Berlatih untuk berbicara dan berani di depan umum. Iya, siapa? Novi atau yang presentasi Boleh. siapa, Kak Indah? Oke, agak diperbesar lagi, Bu. Oke, kalau dari sini Bu Feli tidak bisa memperbesar. Bu Feli coba unduh hasilnya dari LMS. Bu Feli share di grup ya. Oke. Kalau yang dari grup bisa dicek, bisa lihat tulisannya masih kekecilan. Iya, Bu, masih kecil. Oke, bisa Bu nanti gantian sama teman-teman. Boleh. Baik. Silakan nanti dikomentari teman lain ya. Oke, siap. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya, bahagia semuanya. Alhamdulillah Allah. bahagia. Oke, kelompok saya Novi sama Indah memilih teks prosedur pembuat nasi goreng. Siapa yang makanan favoritnya di sini nasi goreng? Saya. Kali juga ini. Kamu, saya juga suka dengan nasi goreng. Baik. Oke, nasi goreng menjadi makanan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah. Nasi goreng adalah menu makanan yang mudah sekali dibuat di rumah. Jadi, ingin membuatnya sendiri di rumah kah? Ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat enak. Baik. Oke. Ya. Terus? Langkah pertama yang perlu disiapkan adalah alat dan bahannya. Yang pertama, bahannya adalah bawang putih 3 buah, kemudian bawang merah 5 siung, cabai rawit 4 buah. Kemudian bahannya berikutnya yakni minyak goreng 3 sendok makan. Kemudian ada bumbu yang telah dihaluskan, jadi ada bumbunya sendiri ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat ada telur 1 butir. Yang kelima jangan lupa nasinya ya, karena ini kan buat nasi goreng. Oh iya. Kemudian yang keenam ada garam, penyedap rasa sama kecap. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama bawang putih 3 siung sama bawang merah 3 siung, cabai rawit 4 buahnya dihaluskan sampai lembut. Kemudian setelah itu panaskan minyak goreng. Tadi minyak gorengnya cukup 3 sendok makan aja ya. Kemudian yang ketiga, bumbu yang telah dihaluskan tadi dicampur teman-teman. Kemudian berikutnya Novi sama Evi Dasari silakan dilanjut. Oke, bagus kerjasamanya. Untuk langkah yang keempat. Gimana, Evi? Selanjutnya, Atau rekan? maaf, Bu, tadi tidak tahu kalau suaranya tidak terdengar. Lanjut ya, Bu. Oke. Ya. Oke, mantap. Sip. Tahap selanjutnya yaitu masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Tahap selanjutnya masukkan garam, kecap, dan bumbu penyedap sesuai dengan takaran. Itu Bu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh. Indah, gimana Indah? Indah. Indah Sari. Saya lanjut saja ya Bu ya. Sepertinya ini agak jaringan ya Bu ya. Selanjutnya itu aduk-aduk lagi sampai merata dan coba cicipi. Jika sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Selesai, nasi goreng spesial siap dihidangkan. Itu kata-kata penutupnya. Boleh tepuk tangan buat kelompok yang pertama tampil. Nah, kelompok ini berhasil membuat dalam bentuk infografis ya. Silakan ditanggapi dari teman yang lain. Yang dari beda kelompok, siapa yang mau menanggapi? Boleh pertanyaan, boleh juga berupa saran. Saya Bu mau kasih saran Bu. Oh boleh, ini gimana sarannya? Itu kan teksnya ukurannya terlalu kecil, tapi ini bagus banget hasilnya kelompoknya Vivi. Cuma teksnya kurang besar, jadi mungkin sarannya teksnya diperbesar aja. Oh iya, benar koreksinya. Oke, kelompok Vivi sama Novi sama Indasari menerima ya saran tersebut?
Iya, siap. Terima kasih, Aini. Terima kasih. Keren, saling support ya kerjasamanya. Baik, kalau begitu ada lagi yang mau memberikan komentar? Kalau sudah cukup, Bu Feli lanjutkan ke presentator kedua. Lanjut yang kedua ya. Oke. Kedua, ini ada kelompoknya siapa? Nah, tentang cara membuat kopi dalgona. Bu Feli udah ambil ini dari LMS tadi. Iya, ini kelompok kami, Bu. Ada Oh, saya dan Bu Ikhwan. Akta. Boleh. Silakan dipresentasikan dengan berani. Ya, saya pasti berani, Bu. Jangankan presentasi ini. Presentasi ke rumah Apa? juga saya berani kok. Tenang saja, Bu. Lo gak bahaya ta. Wah. Oke. Oke, boleh coba di-show-kan. Nanti saya akan bergantian dengan Mbak Akta. Nanti saya menyampaikan yang bagian pernyataan umum berisi tujuan dan alat serta bahan. Nanti yang Mbak Akta akan menyampaikan langkah-langkah serta penutup, Bu. Oke, boleh. Silakan. Ya. Temanya kuliner, judulnya membuat kopi dalgona. Tujuan membuat kopi dalgona. Dalgona kopi atau kopi dalgona adalah salah satu kopi asal Korea Selatan yang sangat tren dan viral di masa sekarang. Tak hanya anak muda, orang dewasa pun mengakui kenikmatan kopi ini. Alat dan bahan, 1 saset kopi, 2 SDM, gula pasir, kemudian ada air panas, ada susu, ada mangkok dan wadah, jangan lupa, biar tidak keleceran ya. Kemudian dan gelas, sendok dan mixer. Nah, itu tujuan alat dan bahan cara membuat kopi dalgona. Selanjutnya untuk langkah-langkah serta penutupnya akan disampaikan oleh Mbak Akta. Silakan, Mbak Akta. Akta. Bu, terima kasih Mas Iwan. Sekarang saya melanjutkan ya. Ya. Langkah-langkah. Yang pertama, campurkan semua bahan kecuali susu ke dalam wadah yang telah disiapkan. Yang kedua, nyalakan mixer dan kocok bahan tersebut. Yang ketiga, setelah itu tunggulah beberapa menit sampai bahan tercampur rata dan berubah warna menjadi pusat serta mengembang. Yang keempat, tuangkan susu ke dalam gelas dan tambahkan es batu secukupnya. Yang kelima, masukkan campuran kopi yang telah dikocok dengan mixer ke dalam gelas. Yang keenam, kopi dalgona siap untuk disajikan. Penutup, demikianlah cara membuat dalgona cafe yang mudah dan enak di rumah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, kita berikan apresiasi buat kelompok 2. Bentuknya meskipun seperti ini, boleh silakan dikomentari dahulu oleh teman-temannya sebelum nanti dievaluasi oleh Bu Feli. Siapa yang mau berkomentar? Ayo, Saya silakan. mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Oh, boleh. Vivi mau tanya apa? Kalau ke kelompok langsung ya. Ikhwan, itu kamu nggak pakai Canva ya, Ikhwan ya? Kamu pakai apa itu ngeditnya? Oh, iya Mbak Feli. Jadi itu masih proses desain. Jadi karena itu tidak Mbak mencukupi. Vivi. Mbak Vivi, bukan Mbak Iya. Feli. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Iya, Pikiran Ikhwan. saya ke Bu Feli saja iki apa ya Allah. Iya, dimaklumi. Saya itu sangat suka kalau Bu Feli yang ngajar itu. Lanjut. Siap, Saya Ikhwan. menanggapi. Gitu aja, Ikhwan. Saya Ya. menanggapi Mbak Vivi tadi.
Oh gitu. Mungkin Waktunya Kata tadi katanya mungkin dimanfaatkan aja ya Ikhwan ya, iya, bisa memanage waktunya. Kamu jangan iya. suka mainan atau godain cewek-cewek, makanya seperti ini kan hasilnya. nah Saya, tuh. saya tadi terfokus ke gurunya ya. Baik, nanti untuk kelompoknya Ivan ini bisa langsung diintegrasikan ke aplikasi Canva karena kerangkanya di sini udah lengkap banget ya. Kita lanjut dulu sebelum Feli evaluasi keseluruhan ya. Di kelompok yang terakhir yang mau tampil hari ini, Bu Feli unduh dulu hasilnya. Oke, ini dia. Wah, gambarnya ada gunung sama air ini. Ada hubungannya sama apa ya kira-kira? Silakan kelompok siapa ini yang mau presentasi? Kelompok saya, Bu. Oke, Nina. Silakan. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Boys. Kami menamai kelompok kami Boys karena memang kami Boys. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai wisata ke Labuan Bajo via jalur darat. Untuk tujuan dan materialnya akan saya yang menyampaikan, nanti dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Jadi tujuannya sebenarnya ada banyak cara menuju pelabuhan Labuan Bajo Flores. Berikut ini alternatif jalur darat dari Kota Malang. Material atau alat dan bahan tentunya yang perlu kita siapkan tiket, uang saku jelas, dan sanitary kit untuk jaga-jaga nanti. Untuk langkah-langkahnya, silakan teman saya, Mbak Masita. Baik, untuk langkah-langkahnya, pertama, naik kereta dari stasiun Kota Baru Malang ke stasiun Banyuwangi. Terus kedua, lanjut jalan kaki ke Pelabuhan Ketapang dan beli tiket bus jurusan Bali. Ketiga, naik dengan kapal penyeberangan tersebut hingga Terminal Ubung. Berikutnya naik bus lagi menuju Pelabuhan Padang Bali dan menyeberang ke Pelabuhan Lembar Lombok. Selanjutnya Mbak Evi. Oke. Dilanjut Mbak Evi. Anda tinggal mencari jalan menuju ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur yang melewati Terminal Mandalika di Kota Mataram. Yang berikutnya, terakhir, lanjutkan perjalanan dengan naik kapal feri ke Labuan Bajo. Kesimpulannya, jadi kalian sudah siap, jangan lupa sesuaikan dengan waktumu dan juga budgetmu. Demikian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi tepuk tangan buat kelompok 3. Siapa yang mau memberikan komentar, pertanyaan atau saran? Boys. Saya, Bu. Oke, Akta gimana? Bu. Maaf ya, itu Mbak Masita sama Mbak Nina. Itu tulisannya itu putih, jadinya kurang tebel. Jadi saya nggak terlalu kelihatan itu. Harusnya kan tulisannya itu hitam, biar kelihatan. Terima kasih, Bu. Oke, itu masukan ya. Oke. Terima kasih. Diterima oleh kelompoknya Nina? Diterima. Oke. Nah, sekarang evaluasinya keseluruhan dari Bu Feli ya. Bu Feli apresiasi luar biasa buat kelompok 3 yang hari ini presentasi, hasilnya sudah beragam sekali. Ada yang pertama bentuknya berupa infografis, sudah ada masukan dari temannya tadi, secara mekaniknya. Yang kedua, ini bentuknya belum berupa hasil di editing Canva. Kerangkanya tapi sudah lengkap, teksnya juga sudah strukturnya lengkap ya, mulai dari tujuan atau pernyataan umumnya, alat bahan, karena pertama dan kedua ini sama-sama terkait kuliner. Ada langkah-langkah hingga penutupnya. Dan yang terakhir, ini tentang traveling tadi topiknya ya. Meskipun tidak ada jelas kata langkah-langkah, tapi dari penomoran, yaitu sebagai ciri khasnya teks prosedur, yaitu menggunakan kata bilangan atau numeral, boleh juga langsung dengan angka, begitu juga dengan konjungsinya. Sudah dikatakan bahwa yang bagian tengah di kelompok terakhir ini berupa langkah-langkahnya.
Secara keseluruhan, Bu Feli mengucapkan terima kasih dan tampilannya keren-keren. Satu yang terlupa tadi belum dipresentasikan adalah terkait kaidah kebahasaannya. Salah satunya Bu Feli sudah sebutkan tadi. Siapa yang mau membantu dari ketiga presentasi ini, kaidah kebahasaan yang bisa ditemukan dari teks ini apa saja? Saya, Bu. Boleh, Ikhwan, gimana? Menemukan apa saja kaidahnya? Kalau di saya itu ada kaidah kebahasaan kata kerja, ada kata perintah, kemudian yang terakhir konjungsi, Bu. Oke, benar sekali. Setuju teman-temannya? Setuju, Bu. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung pertemuan. Setelah kalian presentasi berlatih dari hasil diskusi tadi, Bu Feli memberikan apresiasi sekali lagi berupa pujian dan juga pemberian bintang untuk kelompok yang sudah berani tampil, saling bekerja sama, bintangnya dapat 4. Kalau 5 nanti aplikasi yang lain ya. Terus yang sudah tadi menjawab kaidah kebahasaannya, Bu Feli kasih bintang yang lebih besar buat Ikhwan. Dan teman-teman yang lain sudah berani melakukan komentar, memberikan komentar, memberikan masukan, semuanya dapat bintang Sprite of Stars. Selamat ya buat semuanya. Nah, kali ini Bu Feli akan melakukan refleksi. Siapa yang mau menyampaikan kesan yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini mengembangkan teks prosedur? Kesannya seperti apa? Saya, Bu, saya. Boleh, ini gimana kesannya? Pokoknya belajar apapun kalau sama Bu Feli itu asik aja. Ya mungkin karena media yang dipakai ya. Oke, terima kasih Aini. Berikutnya siapa yang mau bantu saling memberikan pemahaman di akhir untuk menarik kesimpulan, berarti cara untuk mengembangkan teks prosedur simpelnya seperti apa ya? Saya, Bu. Boleh. Nina gimana? Jadi untuk mengembangkan itu akan lebih mudah kalau kita bikin kerangkanya dulu, Bu. Betul. Setelah itu baru dikembangkan per poin dari kerangkanya tadi, begitu. Betul, setuju sekali. Jadi pengembangannya lebih mudah karena konsepnya sudah ada, kalian presentasinya bisa lebih percaya diri, gitu ya. Terakhir, siapa yang mau menyampaikan manfaat kalian belajar hari ini untuk mengembangkan teks prosedur apa untuk kehidupan sehari-hari manfaatnya? Boleh, siapa saja yang mau mencoba manfaatnya mengembangkan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari atau membuat teks prosedur? Oke, boleh. Novi sama siapa tadi? Nah, ini. Ya sudah, Novi saja, Bu. Boleh, Novi gimana? Kita jadi tahu kalau mau melakukan atau membuat sesuatu itu kalau direncanakan dengan baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Betul, itu ya manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui prosedurnya. Yang kedua, kalian bisa lebih siap untuk melakukan pembicaraan di depan umum. Bu Feli, pembelajarannya sampai di sini. Nanti Bu Feli akan umumkan segera setelah pertemuan hari ini siapa yang teks prosedurnya secara kelompok tadi sudah sesuai dengan sistematika atau rubrik penilaian tadi. Nanti yang masih belum memenuhi KKM, Bu Feli umumkan akan saya lakukan pembelajaran ulang melalui bentuk remedial secara berkelompok. Tapi yang sudah mendapat lebih dari KKM nanti, Bu Feli akan kembangkan, membimbing kalian untuk menggunakan aplikasi lain selain Canva dalam menghasilkan sajian produk. Sudah siap ya dengan itu? Kita di pertemuan berikutnya. Kali ini silakan dibantu untuk menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau membantu? Saya. Boleh, silakan. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nina dan kawan-kawan. Setelah ini kalian ada jam istirahat. Jangan lupa
Setelah istirahat masih ada pembelajaran lagi, tetap jaga semangatnya. Bu Feli mengucapkan banyak terima kasih ke kalian. Sekali lagi kita ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.